Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Masih sehat-sehat kan? Saatnya kita akan siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami berkumpul anak-anak Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami, sucikan hati kami supaya kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Ada sukacita adik-adik pada pagi hari ini? Amin. Baiklah, mari kita angkat satu pujian kita yang berkata, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari, Ku menangi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dan kalau katakan sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menanti dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita mengerti apa katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menanti dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. haleluya. Haleluya, masih semangat memuji nama Tuhan adik-adik. Amin. Masih kalau anak Tuhan harus bersuka cita, harus semangat, amin. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan angkat pujian kita, dalamnya hatiku. Ayo semangat adik-adik. Dalamnya hatiku jadi kalah, selalu senang terlindung. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadi kalah.
rahmat Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah kita, ibadah domba kecil GBI Sola Gracia. Nah, abang bersyukur bahwa kita bisa berjumpa kembali, dan lebih dari itu abang bersyukur bisa melayani adik-adik semua meskipun kita masih beribadah di tempat kita masing-masing. Nah, abang percaya bahwa adik-adik sudah mempersiapkan diri, sudah siapkan Alkitab, dan pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Ayo, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pagi ini kami juga bisa beribadah bersama-sama. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kami ini ya Bapa. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa, biarlah Tuhan saja yang dimuliakan, dan apapun yang akan kami terima pada hari ini akan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, seperti abang bilang tadi bahwa abang akan membagikan cerita kebenaran untuk adik-adik semuanya. Nah adik-adik, hari ini abang akan menceritakan satu kisah di Alkitab, tepatnya di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran 19 dan sampai 20. Nah, ayo adik-adik, tahu nggak Keluaran 19 sampai Keluaran 20 itu berbicara tentang apa? Atau adik-adik pernah baca atau pernah dengar? Ayo, ada yang bisa tebak bercerita tentang apa? Kisah tentang apa? Nah, hari ini abang akan bercerita tentang Musa dan 10 hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Ada yang pernah baca atau pernah mendengarnya? Ayo, siapa yang pernah baca boleh angkat tangannya. Oke, pastinya abang percaya bahwa adik-adik sudah pernah mendengar atau juga pernah membacanya. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, di Keluaran 19 dan sampai Keluaran 20 itu tadi bercerita tentang Musa dan juga 10 hukum Taurat atau perintah Allah. Nah tapi adik-adik tahu nggak ya bahwa ketika Musa menerima 10 perintah Allah itu, bahwa Musa dan bangsa Israel telah mengalami atau telah menjalani proses yang sangat panjang. Dulu mereka kan di mana tuh, di bangsa perbudakan di Mesir, lalu ada tulah, lalu kemudian setelah tulah mereka diizinkan untuk keluar dari bangsa perbudakan, lalu mereka telah berjalan begitu panjang, banyak proses yang mereka lalui. Dan adik-adik tahu nggak bahwa ketika mereka bangsa Israel itu mengalami proses, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel. Buktinya tahu nggak? Jadi ketika bangsa Israel keluar tuh dari mana? Dari bangsa perbudakan, lalu dia pergi, Tuhan mengawali mereka, menjagai mereka dengan tiang awan, dengan tiang api untuk menerangi perjalanan mereka. Bahkan ketika mereka lapar, ketika mereka haus, Tuhan kasih makan dan Tuhan kasih minum. Bahkan adik-adik tahu nggak hal yang spektakuler apa? Laut Merah terbelah. Mereka lalu berjalan. Ketika itu bangsa Mesir sudah mengejar mereka, kereta Firaun sudah mengejar mereka kan, lalu mereka lewat di Laut Merah dan akhirnya mereka tiba di Rafidim, dan setelah itu mereka berjalan dan mereka tibalah di suatu padang gurun
Dan adik-adik tahu nggak padang gurunnya bernama apa? Padang gurun Sinai. Nah, jadi adik-adik tahu kan bahwa disitulah nanti Musa akan menerima 10 perintah Allah di atas puncak gunung Sinai. Tetapi adik-adik tahu nggak, ketika mereka beristirahat, mereka tinggal dulu di padang gurun di Sinai, dan Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak apa pesannya? Ada yang tahu nggak? Nah, pesan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, Tuhan mengatakan apa? Bahwa kalau bangsa Israel itu mendengar firman Tuhan dan melaksanakan perintahku, bangsa Israel itu adalah harta kesayangan Tuhan. Nah, siapa yang mau jadi harta kesayangan Tuhan? Abang percaya, abang aja mau jadi harta kesayangan Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga pasti mau kan menjadi harta kesayangan Tuhan? Ya pastilah. Nah, terus abang percaya kita semuanya pasti mau menjadi harta kesayangan Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, bahwa Musa kemudian dia naik ke puncak gunung Sinai. Untuk apa? Untuk menerima 10 perintah Tuhan tadi. Nah, adik-adik tahu nggak gimana ditulisnya? Yo, 10 perintah Tuhan tadi yang Tuhan berikan kepada Musa di mana yo? Tuhan menuliskannya di batu. Jadi 10 perintah Allah tadi dituliskan di 2 buah loh batu. Di satu loh batu itu ada yang tertulis 4 hukum perintah Allah, dan satu lagi loh batu itu berisi apa? Berisi 6 perintah Allah. Nah, ayo sebelum abang sampaikan pada adik-adik, ada yang tahu apa aja 10 perintah Allah tadi yo? Tahu nggak? Atau hukum Taurat tadi? Ada yang tahu? Abang percaya pasti adik-adik tahu. Jadi 10 hukum Taurat tadi, 10 hukum perintah Allah tadi, yaitu berisi tentang hukum dan perintah. Yang pertama yaitu apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Lalu yang kedua apa? Jangan membuat patung yang menyerupai aku dan engkau menyembahnya. Jadi yang kedua hukum perintah Allah mengatakan apa? Jangan membuat patung menyerupai apapun dan engkau menyembahnya. Nah, hukum yang ketiga dikatakan apa? Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jadi kita nggak boleh nih. Yang pertama tadi kita hanya ada satu Allah dan kita tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Hanya satu. Dan juga kita nggak boleh tadi dikatakan apa? Membuat patung atau membuat apapun itu lalu kita sujud menyembahnya. Tuhan nggak suka. Tuhan nggak mau itu. Hal yang ketiga tadi, bahwa kita juga harus jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Gak boleh kita main-mainkan nama Tuhan suka-suka hati kita. Kita olok-olokkan, kita seperti teman kita ejek-ejek namanya, gak boleh. Dan Tuhan gak mau namanya disebut dengan sembarangan. Nah, yang keempat apa? Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, bagaimana kita juga pada hari ini kita sudah datang bersama-sama beribadah. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah isi dari loh batu yang pertama. Nah, loh batu yang kedua berisi apa? Yang kelima berkata apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Jadi kita harus menghormati ayah dan ibu kita untuk apa? Firman Tuhan di situ jelas dikatakan supaya kita diberkati dan lanjut usia kita.
Nah, adik-adik harus mengasihi orang tua adik-adik. Mungkin adik-adik yang ada di rumah kadang-kadang nggak suka dengan perintah yang diberikan oleh orang tua kita. Mungkin kita nggak suka dengan nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Tetapi dia tetap adalah ayah dan ibu kita. Jadi kita harus mengasihi dia, kita harus menyayangi dia, dan kita harus hormati dia. Supaya apa? Supaya lanjut umur kita, lanjut usia kita, dan kita diberkati Tuhan. Nah, yang keenam apa? Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Dan yang ke-10 apa? Jangan mengingini sesama manusia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, yaitulah tadi isi dari loh batu yang kedua. Nah, jadi adik-adik tahu nggak bahwa tadi loh batu yang pertama itu berbicara tentang apa? Hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Allah kita. Dan loh batu yang kedua tadi nomor 5 sampai nomor 10 itu berbicara tentang apa ya? Tentang kita dengan sesama kita, tentang hubungan kita dengan keluarga, tentang hubungan kita dengan sesama kita manusia. Nah, adik-adik yang terkasih, bahwa itulah 10 perintah Allah tadi. Nah, mungkin adik-adik bertanya, untuk apa Bang kita lakukan itu? Untuk apa Bang kita turut pada perintah-perintah itu? Nah, adik-adik mungkin ya dalam sekolah kita juga pasti kan ada namanya aturan kan. Apa aturannya? Jangan terlambat, iya kan? Lalu mengerjakan tugas yang ada. Lalu apa? Ada ujian. Nah, adik-adik mungkin bagi adik-adik mungkin berpikir, aduh berat kali nih, datang pagi, sekolah jam 7, banyak tugas. Tapi adik-adik tahu nggak, kalau adik-adik melakukan itu semua, adik-adik tambah pintar nggak? Oh, pasti tambah pintar mengerjakan tugas yang ada. Kalau adik-adik bangun pagi kemudian semangat terus, adik-adik tambah jadi orang hebat nggak? Pasti. Itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan adik-adik semua. Nah, jadi tidak ada hukum atau perintah yang ingin menjatuhkan adik-adik semua. Hukum dan perintah itu baik. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk apa? Supaya kita tetap berada di jalurnya. Supaya apa? Supaya kita tetap terkendali. Supaya tetap apa? Supaya kita tetap hidup sesuai dengan aturan. Nah, begitu juga kan di rumah pasti ada aturan-aturan, pasti ada perintah-perintah. Mungkin ayah kita buat bagaimana jam 8 kita harus belajar, jam 10 kita harus tidur, main HP hanya 1 jam. Pasti adik-adik, aduh bapak gak sayang nih, aduh bapak mama gak sayang nih sama aku, gak cinta nih. Bukan adik-adik, itu semuanya mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka sayang kepada kita. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dia mengasihi kita, supaya hidup kita semakin hari semakin baik. Nah, begitulah 10 perintah Allah tadi. Bagaimana 10 perintah Allah itu membuat kita, menjadikan kita memiliki hubungan yang baik dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Dengan siapa? Dengan sesama kita. Nah, adik-adik pasti kan pengen memiliki hidup yang baik. Pasti juga kan pengen hidupnya memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Oke? Nah, abang berharap bahwa adik-adik semuanya boleh diberkati Tuhan pada pagi hari ini, dan abang berharap nanti kita bisa berjumpa kembali. Oke? Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan.
dan kita akan tutup dengan doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar ya Tuhan tentang hukum dan perintah-perintah Tuhan. Bagaimana Engkau ya Bapa membuat itu supaya kami bisa hidup dengan baik, supaya hidup kami bisa teratur, terkendali dengan baik, dan kami juga bisa memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, baik juga kepada sesama kami manusia. Ajar kami ya Bapa supaya tetap saling mengasihi. Ajar kami ya Bapa untuk saling peduli kepada sesama kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dengan luar biasanya sekolah mereka. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, membanggakan Tuhan, juga membanggakan orang tua. Terima kasih ya Bapa, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan tetap tudungi kami, Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Shalom.